Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, kadangkala beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas radhiyallahu anhu menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas pun berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 hari. Hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari di mana beliau wafat pada terakhir kali. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun bila terbesit dalam benaknya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin, di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar radhiyallahu an seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri.
Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah SAW seringkali mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu an senantiasa berharap syafaat Nabi SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia mati. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah SAW agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin.